Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar seru tentang fungsi kuadrat. Nah, karena fungsi kuadrat ini kan banyak, maka akan kita pecah menjadi beberapa bagian. Dan perlu diketahui fungsi kuadrat itu adalah materi lanjutan dari persamaan kuadrat. Jadi bagi kalian ya yang sudah mempelajari persamaan kuadrat, maka harus dilanjutkan di fungsi kuadrat ya. Kalau untuk persamaan kuadrat ini saya sudah bikin juga di video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita ke fungsi kuadrat. Oke. Nah, yang pertama sebelum kita lanjut, kita harus mengenal dulu sih ya, apa itu bentuk umumnya fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau biasanya juga adalah fx ya, itu biasanya kan lambangnya fungsi ya. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a, b, dan c adalah bilangan real ya, semua bilangan. Tapi untuk yang a itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena kalau a-nya 0 maka akan menjadi fungsi linier ya, bukan fungsi kuadrat. Apa bedanya dengan persamaan kuadrat? Nah, kalau persamaan kuadrat itu sama dengan 0 ya. Ininya sama dengan 0, tapi kalau fungsi ini y sama dengan atau fx sama dengan. Seperti itu. Jadi contohnya ini ya, y sama dengan x kuadrat min x min 6. Ini merupakan fungsi kuadrat. Kemudian ini nomor 2, y sama dengan x kuadrat min 9 atau y sama dengan 4x kuadrat ya, atau y sama dengan min x kuadrat. Jadi intinya B dan C itu boleh 0, tapi yang A itu tidak boleh 0 ya. A boleh negatif ya, tapi tidak boleh 0. Boleh pecahan juga boleh. Oke. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai grafik fungsi kuadrat atau gambar fungsi kuadrat kalau digambar di Cartesius. Nah, ayo kita akan cari tahu ya, kira-kira grafik fungsi kuadrat itu kalau digambar di Cartesius itu seperti apa sih? Garis lurus atau melengkung atau bagaimana ya? Kita akan coba, misalkan kita punya ini y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3, kemudian nomor 2 ini ya, nomor 2 min x kuadrat, y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Oke, kita simak berikut ini, percobaan berikut ini ya. Nah, sobat semuanya, sekarang kita akan memanfaatkan software namanya GeoGebra ya. Ini merupakan software yang gratis, bisa kalian download sendiri untuk menggambar ya. Misalkan kita ingin menggambar y sama dengan fungsi kuadrat ya, berarti x ya, kalau y sama dengan x itu bentuknya garis lurus, ini merupakan fungsi linier ya. Nah, kalau misalkan saya punya y sama dengan x kuadrat, maka ternyata grafiknya atau kurvanya itu dia bentuknya melengkung seperti ini, seret. Nah, seperti jurang ini. Oke. Kalau ini saya tambahkan dengan min 9, nah sama aja ya. Kemudian tadi diminta y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini y sama dengan min 4x kuadrat, y sama dengan x kuadrat min 4x plus 3. Ini soal yang pertama. Soal yang kedua tadi, y sama dengan min x kuadrat plus 4x, ini plus ya. Ini plus, kemudian ini min, kemudian depannya x kuadrat itu min, ya negatif. Nah, ternyata gambarnya terbalik. Ya, kalau tadi terbuka ke atas, sekarang terbuka ke bawah. Oke, sekarang ini saya hapus. Nah, y sama dengan min x kuadrat ternyata gambarnya terbalik juga. Ini saya kasih min 9, kebanyakan. Min 1, nah kayak gini. Plus 4, nah kayak gini tetap. Ini saya kasih 4x, nah ternyata tetap. Nah, berarti untuk mengetahui grafiknya terbuka ke atas atau ke bawah itu bisa dilihat dari angka di depannya x kuadrat. Kalau di depannya itu negatif, maka dia akan terbuka ke bawah. Kemudian kalau dia itu positif, maka akan terbuka ke atas ya. Ini walaupun saya kasih angka 2, tetap dia itu menghadapnya ke bawah. Tapi kalau misalkan minnya ini kita hapus, seret. Nah, maka langsung grafiknya itu terbuka ke atas. Itu ya. Jadi serunya di fungsi kuadrat seperti itu. Kita akan lanjut di slide yang berikutnya. Nah, sobat, tadi kita sudah praktek ya, mencari bentuk dari fungsi kuadrat, grafik dari fungsi kuadrat.
Nah, sekarang ini Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 itu kita dapatkan tadi seperti ini. Ya, ini adalah yang warna merah ini adalah grafiknya. Kemudian yang warna ini biru, ini grafik dari Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Tadi kalau misalkan di depannya X kuadrat itu adalah bilangan positif, maka kurvanya itu ya atau grafiknya itu dia akan terbuka ke atas. Kemudian kalau koefisien X kuadrat ini atau A ini negatif, maka dia akan terbuka ke bawah ya. Jadi koefisien X kuadrat itu kan A kan, ini loh A. Nah, ini kan kita simpulkan bahwa kalau A-nya positif, maka gambarnya kurvanya terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka kurvanya atau grafiknya itu terbuka ke bawah. Ya, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Bisa dipahami ya? Nah, ini kalau kita lihat ya, kalau kita terbuka ke atas, maka kan kayak senyum ya. Tapi kalau negatif kan ini terbuka ke bawah kan kayak orang cemberut kan ya. Nah, ini artinya apa sih? Ya, artinya itu orang yang selalu berpikir positif ya, maka dia itu akan selalu tersenyum. Nah, tapi kalau orang yang selalu berpikir negatif, maka dia itu kerjaannya itu cemberut aja ya, kayak grafik dari fungsi kuadrat ini. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan menentukan bagaimana. Oke, sebelum kita menentukan bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat, kita akan mencari ya, kira-kira contoh di sekitar kita itu grafik fungsi kuadrat itu seperti apa. Tentu banyak sekali yang kita lihat ya. Salah satunya ini. Nah, ini adalah jembatan Kahayan yang ada di Palangkaraya. Ini kalau kita amati jembatan ini sekilas seperti fungsi kuadrat ya, terbuka ke bawah. Kemudian ini jembatan kuning yang ada di Palu. Nah, ini kalau kita amati garis yang putus-putus ini kan merupakan dari fungsi kuadrat. Ya, ini jembatan kuning di Palu. Bagus sekali. Nah, kemudian adalah gedung Sasando yang ada di Kupang. Nah, bentuknya ini. Nah, ini merupakan juga fungsi kuadrat. Nah, kalau kita amati juga, kalau kita lihat permainan Angry Birds itu kan juga kayak gini kan ya. Juga menggunakan fungsi kuadrat juga. Oke, lanjut. Jembatan Indragiri yang ada di Tambilahan. Nah, ini. Nah, rata-rata jembatan menggunakan kurva seperti ini ya, grafik seperti ini ya, fungsi kuadrat. Jembatan Siring ada di Pasir. Nah, ini. Nah, seperti itu. Banyak sekali ya, jurang ya. Jurang itu kan juga termasuk fungsi kuadrat ya, terbuka ke atas. Jembatan contoh yang tadi ini semuanya menghadap ke bawah. Oke, ini contoh-contoh di sekitar kita. Sekarang kita akan lanjut bagaimana caranya membuat sketsa dari grafik fungsi kuadrat. Ini sketsa ya. Sketsa itu artinya kita menggambar manual. Langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, kita akan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y artinya X-nya kita ganti dengan 0. Ya. Yang kedua, kita juga akan menentukan koordinat titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk mencari koordinat titik potong dengan sumbu X, maka yang kita lakukan adalah mengganti Y sama dengan 0. Kemudian nanti kita akan menggunakan pemfaktoran. Kemudian yang nomor 3 yaitu menentukan sumbu simetri. Ya, sumbu simetri itu ya garis tengahnya. Jadi tadi itu grafik tadi itu kan ada tengah-tengahnya yang bisa membagi dua sama besar ya. Nah, rumusnya apa untuk mencari sumbu simetri yaitu X sama dengan min B per 2A. Jadi B itu apa? B itu koefisien X, A itu koefisien X kuadrat. Nah, yang keempat, menentukan nilai ekstrim. Nah, ekstrim itu ada dua ya, bisa titik puncak atau titik balik ya. Titik puncak itu artinya kalau dia itu grafiknya itu terbuka bawah, maka dia itu puncak. Oke. Nah, nomor 3 dan 4 ini merupakan atau disebut juga dengan koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, itu ya. Apa sih bedanya titik puncak dengan titik balik? Jadi, kalau grafiknya itu dia itu terbuka ke bawah, ini namanya titik puncak. Tapi dia itu kalau grafiknya terbuka ke atas, ini namanya titik balik. Nah, gitu ya. Jadi ada puncak dan balik. Maksimum, minimum. Ya, seperti itu. Ini namanya titik ekstrim. Oke. Ya, biar lebih paham, maksudnya apa sih ini kok membingungkan ya langkah-langkahnya. Oke, gini.
Misalkan kita punya grafik fungsi kuadrat seperti ini. Ini titik min 3 ini merupakan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik sumbu Y. Kan yang atas ini kan sumbu Y ya kan? Ini kan sumbu Y. Yang di sini kan sumbu X. Oke. Titik ini min 3 berarti koordinatnya adalah 0, min 3. Jadi X-nya 0, Y-nya min 3 ya. Ingat-ingat ya. X, Y. X-nya 0, Y-nya min 3. Selanjutnya kita peroleh ini ada 1, ini 3. Ini merupakan titik potong dengan sumbu X ya kan, yang mendatarkan sumbu X. Kemudian 1 ini berarti koordinatnya adalah 1,0 di mana X-nya itu 1, Y-nya itu 0. Kemudian yang 3 juga, jadi titik potong sumbu X ada 2 ya. Ini 3,0. X-nya 3, Y-nya 0. Oke. Selanjutnya juga kita membutuhkan yang namanya titik puncak atau titik balik. Nah, kebetulan gambar ini terbuka ke bawah, maka ini disebut nanti titik puncak. Di mana? Di sini, pas, seret tengah-tengah ini. Nah, sumbu simetrinya kan ini ya, X sama dengan 2 ini. Seret, lurus ini. Dia itu membagi 2 sama besar. Ini kalau kita tarik garis, seret, ini kan membagi 2 sama besar. Oke, sekarang titiknya ini koordinatnya berapa ini? Ini kan titik puncak kan ya? Koordinatnya berapa? 2,1. Nah, jadi seperti itu ya komponen atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Ada titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan juga titik puncak atau titik balik. Oke, kita akan ke contoh ya langsung. Ini kan grafik yang tadi ya, Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 3. Oke, lanjut. Seret. Sketsalah grafik fungsi kuadrat berikut. Nah, Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Yang pertama, berdasarkan informasi yang tadi langkah-langkahnya, berarti kita mencari koordinat titik potong dengan sumbu Y. Nah, X-nya kita ganti 0. Karena X-nya kita ganti 0, maka ininya jadi 0 semua kan. 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 3. 0 kuadrat 0, min 4 kali 0, 0. Ini plus 3, berarti Y sama dengan 3. Karena Y sama dengan 3, kan X-nya sama dengan 0, berarti koordinat titiknya adalah 0,3. Setelah itu, nah, menentukan titik potong dengan sumbu X. Y sama dengan 0, nah berarti kan. Jadi kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya kita ganti 0. Karena Y sama dengan 0, maka jadinya 0 sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Ya, dari sini ya. Ingat, berarti ini menjadi persamaan kuadrat ya yang harus kita faktorkan. Nah, masih ingat ya faktorannya ya? Yaitu caranya kita cari bilangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 3, kalau dijumlahkan hasilnya min 4. Nah, itu berapa? Kan 3 itu kan berapa kali berapa sih? 1 kali 3 kan ya? Karena ini min 4, maka ini min 1 kali min 3. Min 1 kali min 3 kan plus 3. Min 1 tambah min 3 itu min 4. Jadinya jawabannya adalah min 3 dan X min 3 dan X min 1. Kalau masih bingung tentang ini, silakan dipelajari lagi tentang video pelajaran tentang persamaan kuadrat yang sudah saya buat sebelumnya. Oke, lanjut. X min 3 sama dengan 0, kita pecah ya. Atau X min 1 sama dengan 0. Kemudian ini kita pindah ruas, min 3 jadi plus 3. Ini jadi plus 1, karena ini min pindah jadi plus. Maka kita dapatkan sumbu X, koordinat titik potong dengan sumbu X adalah 3,0 dan 1,0. Ya, selanjutnya langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Nah, caranya yaitu min B per 2A. X sama dengan min B per 2A. Jadi sumbu simetri itu X sama dengan ya. Sumbu simetri itu merupakan X-nya. Min B per 2A. B-nya berapa ini? B-nya min 4. A-nya berapa? A-nya 1. Ini kan nggak ada angkanya artinya 1. Berarti ini min 4 per 2 kali 1. Min kali min 4
Ya, jadi positif 4. Ya, 4 bagi 2, 2. Berarti kita peroleh X sama dengan 2. Oke, ini merupakan sumbu simetrinya. Langkah keempat berikutnya yaitu mencari nilai ekstrim, yaitu caranya dengan memasukkan nilai poin 3 ini ke dalam fungsi kuadrat. Artinya, X sama dengan 2 kita masukkan di fungsi kuadrat. X-nya kita ganti dengan 2. X sama dengan 2 ini kita dapat dari mana? Dari poin 3. Kita masukkan di Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. X-nya diganti 2. Jadinya 2 kuadrat min 4 kali 2 plus 3. Oke. Jadi ini tergantung fungsi kuadratnya ya. Ini kan tadi kan kita fungsinya kan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3 kan ya. Jadi X-nya kita ganti 2, X-nya kita ganti 2. Oke. 2 kuadrat 4 min 4 kali 2 min 8 plus 3. 4 kurangi 8 min 4 tambah 3. Oke, min 4 tambah 3 berapa? Min 4 ditambah 3 yaitu min 1. Karena jadinya min 1, tadi kan X-nya kan 2. Berarti koordinat titik baliknya ini titik balik ya. Kenapa? Karena depannya X kuadrat ini kan angkanya kan positif, maka gambarnya nanti itu terbuka ke atas. Nah, kayak gini. Karena terbuka ke atas, maka ini namanya titik balik, bukan titik puncak, titik balik. Yaitu 2, min 1. Ya, dari sini 2 ini min 1. Oke, silakan dicermati ya. Oke. Nah, setelah kita dapatkan informasi titik-titiknya ini, sekarang kita tinggal menggambar di Cartesiusnya. Langkah pertama, tadi kita dapatkan titiknya ini 0,3 ya. Kemudian langkah kedua, titik potong dengan sumbu E kita dapatkan tadi 3,0 dan 1,0. Kemudian langkah yang ketiga, ini saya gabung ya langkah ketiga dan 4 langsung menjadi koordinat titik puncak atau titik balik. Yaitu 2,1. Ini titik balik tadi ya. Kenapa titik balik? Karena koefisien X kuadrat ini adalah positif. Ya, ini kan positif 1. Nah, sekarang kita akan gambarkan di Cartesius. Oke. Informasi pertama, 0,3 berarti di mana? Apakah di sini? Bukan, tapi di sini. Nah, 0,3. Informasi kedua, titik potong dengan sumbu X 3,0 dan 1,0. Berarti ini 1,0 dulu, kemudian 3,0. Setelah itu titik puncaknya di mana? 2,1 berarti di seret ini. Nah, setelah kita dapat titik-titik ini, kita tinggal hubungkan, tapi hubungannya harus halus ya, nggak boleh lurus seret, nggak ya, tapi harus halus karena ini merupakan kurva lengkung. Jadi pelan-pelan kayak gini. Seret ini ya. Seret lurus ini halus pelan-pelan. Belok ini seret. Nah, oke. Jadi ini seterusnya berarti saya kasih tanda panah ya, karena nggak mungkin kita lanjutkan terus. Ini juga gitu, biar bagus ini kita simbolkan dengan arah panah karena nggak terbatas ini. Ini kita sudah selesai membuat sketsa dari grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 3. Oke, semoga bisa dipahami. Baik, kita ke contoh yang lain. Jadi kalau Mas Herozi itu selalu memberikan contoh lebih dari satu, biar lebih paham. Kalau satu kurang memuaskan ya. Lanjut, kita akan ke contoh berikutnya. Sketsalah grafik fungsi kuadrat berikut. Fungsinya adalah Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 3. Ini koefisien X kuadrat atau A-nya ini kan negatif, maka pasti nanti grafiknya itu terbuka ke bawah. Cemberut thread. Nah, kayak gini nanti. Yang pertama kita menentukan nilai titik potong dengan sumbu Y ya. X sama dengan 0. Kalau kita ganti X sama dengan 0, maka jadinya adalah min 0 kuadrat plus 4 kali 0 min 3 ya. Jadi sini ya. X-nya kita ganti 0. Terus min 0 kuadrat 0, 4 kali 0 0, jadi tinggal min 3. Jadi min itu punya 3, jadi min 3. Oke.
Nah, berarti titik koordinatnya adalah 0, min 3 karena x-nya 0, y-nya min 3, ya kan? Berikutnya, kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan koordinat titik potong dengan sumbu x. Berarti y-nya kita ganti dengan 0. Nah, jadinya kayak gini. 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 3. Oke, ini biar enak karena depannya ada min, ini kan akan sulit nanti, biar gampang, maka kita akan kalikan dengan negatif 1. Kalau kita kali negatif 1 semuanya, maka 0 kali min 1 kan tetap 0. Min x kuadrat kali min 1 berarti jadi positif, ini jadi min, ini jadi positif. Ya, jadi tandanya berubah semua karena dikali min. Oke, kayak gini. Setelah itu kita akan faktorkan bilangan yang dikalikan itu hasilnya 3. Kalau dijumlah hasilnya min 4. Ya, ketemunya adalah min 3 sama min 1. Min 3 kali min 1 kan plus 3. Min 3 ditambah min 1 itu min 4. Setelah itu sama seperti yang tadi, yaitu kita pisah. Jadi x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kita peroleh x1-nya 3, x2-nya 1. Berarti titik potong dengan sumbu x kita peroleh 3,0 dan 1,0. Nah, berikutnya langkah ketiga yaitu menentukan sumbu simetri. Rumusnya min b per 2a. B-nya berapa nih? B-nya adalah plus 4, ya kan? Kemudian A-nya berapa? A-nya ini kan nggak ada, itu artinya 1 ya. Tapi karena min, berarti min 1. Berarti min 4 per 2A. A-nya min 1, berarti 2 kali min 1. 2 kali min 1 ya min 2 ya. Min 4 bagi min itu kali 4 kan min 4. Min 4 bagi min 2 ya 2. Ya, kayak gitu ya. Jadi kenapa kok bisa 2? Ini sebetulnya kan gini. Min 4 dibagi min 2 itu jadi 2. Oke. Kemudian menentukan nilai ekstrim. Kita dapatkan x sama dengan 2. Berarti tinggal kita masukkan di fungsi kuadratnya, kan y sama dengan, tadi kan fungsi kuadrat kan sudah ada kan ya. Hati-hati, ini seringkali lupa yang mana fungsi kuadratnya, karena tiap soal beda-beda. Ini kebetulan soalnya adalah y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Jadi x-nya kita ganti 2, x-nya kita ganti 2. Nanti diperoleh y sama dengan berapa? Ya, Oke, ini min 2 kuadrat itu min 4 ya. Ini biasanya dia bingung kok bisa min 4 ini. Nah, oke. Jadi ceritanya itu gini loh ya. Min 2 kuadrat. Itu artinya kita kuadratkan dulu baru dikasih min. Nah, beda dengan min 2 kuadrat, beda. Kalau min 2 kita kurung kita kuadratkan itu jadinya 4. Jadi beda ya. Kalau nggak ada kurungnya, ini berarti dikuadratkan dulu baru dikasih min. Kalau ini di min dulu baru dikuadratkan. Artinya min 2 dikali min 2 untuk 4. Oke, lanjut. Min 4 tambah 8, 4. 4 kali 3, 1. Berarti titiknya adalah koordinat titik puncak yaitu 2,1. Kenapa kok titik puncak? Kok bukan titik balik? Sekali lagi itu karena kurvanya itu menghadap ke bawah ya. Karena menghadap ke bawah kan berarti kan ini ya. Seret. Oke, jadi titik puncaknya di sini. Ini titik puncak, bukan titik balik. Oke, setelah kita dapatkan informasi yang tadi ini, maka kita akan tinggal menentukan atau menggambarnya, mensketsanya di Cartesius. Yang pertama, kita data dulu. Biar enak, ini 0,3 tadi ya. Ini 1,0 sama 3,0. Ini 2,1 berapa? 1 ya. Oke, yang 2,1 kan yang tadi itu. Oke, sekarang kita gambarkan di Cartesiusnya. 0,3 berarti di mana? Di sini bukan. Di sini bukan. Kalau ini itu namanya min 3,0. Kalau ini 0,3. Kalau 0,3 itu di sini. Jret. Kemudian 3,0 maka di sini 3,0. 1,0 itu di sini. Kemudian 2,1 yaitu di jret. Nah, setelah kita dapatkan titik-titiknya, kita tinggal hubungkan secara halus ya, karena ini kurva lengkung ya, grafik lengkung. Seret halus. Nah, jret ini. Lah, sudah selesai kita gambarkan grafik fungsi kuadrat dari y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Semoga bisa dipahami. Ya, kalau sudah belajar seperti ini, silakan dipraktekkan ya biar tidak lupa.
Oke. Kita di pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah kita akan lanjut di bagian yang berikutnya yang lebih seru lagi. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan atau juga kelebihan. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.